Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta guru pamong. Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen IAKN Ambon tahun 2024. Saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 011 Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pagi hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen pada siswa kelas 4 dengan materi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan sudah menolong menyertai kita. Tuhan boleh kembali menurunkan kita ke sekolah dalam keadaan baik dan sehat. Ya, sebelum kita menyanyi, kita akan absen dulu ya. Anissa Aprilia, Gracia Angelina, Lediana Rosmasinta, Nopela Donita, Aldi, Valita, Silpin. Ya, ternyata kita hadir semua. Gimana, siap untuk belajar? Siap. Kalau kita siap belajar berarti kita menjadi orang pintar. Kalau kita pintar berarti nanti bisa berguna bagi orang lain ya. Nah, semuanya berdiri di tempat. Kita menyanyi dulu lagu bersyukur kepada Tuhan ya. Dengan suara yang nyaring dan semangat ya. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Pimpin doa, Palita silakan ke depan. Palita pimpin kita dalam doa dengan sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami memberkati pelajaran kami dan Tuhan memberkati guru kami yang akan mengajar kami. Dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Palita ya sudah memimpin kita dalam doa buka pelajaran hari ini. Supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat kesepakatan kelas, yaitu aktif dalam pembelajaran. Kemudian apalagi? Menghargai pendapat teman. Mendengar saat guru menjelaskan, kemudian menjaga tata tertib ya, menjaga tata tertib. Jadi ketika pembelajaran sedang berlangsung jangan keluar masuk kelas ya, duduk yang tenang ya. Kalau kita bisa melaksanakan kesepakatan kelas kita, maka pembelajaran kita akan menjadi suasana yang menyenangkan ya. Nah, materi kita pada saat ini adalah tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Apa itu istimewa? Spesial. Apalagi? Baik.
berharga, unggul, ya, itu adalah istimewa. Kemudian kalian tentu ada peliharaan di rumah, kemudian kalau keluar rumah ada tumbuh-tumbuhan, kalian bisa membedakan antara hewan dengan tumbuhan dengan kita manusia. Apa kira-kira menurut kalian perbedaannya? Ya, betul, manusia bisa bicara sedangkan hewan tidak, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama apa? Peserta didik memahami bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Yang kedua apa? Peserta didik ya memahami 3 hal yang membedakan manusia, yaitu flora, fauna. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ya, kalian akan merasa lebih percaya diri karena kita diciptakan secara istimewa. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini terdapat dalam kitab apa? Kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu dalam Perjanjian Lama. Tepatnya apa? Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Nah, ayat 26, apa bunyinya ayat 26? Firman-Nya Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang merata yang merayap di bumi. Oke, bagus ya. Jadi dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 ini, bahwa Allah itu intinya Allah baru merancang ciptaannya dan dia disertai dengan tujuannya, ya. Kemudian berikutnya lagi ayat 27. Ayo baca sama-sama. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Iya. Nah, ayat 27 ini juga bisa disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Artinya tadi dia merancang, sekarang dia menciptakan. Artinya dia membuat manusia itu, ya. Menurut apa? Menurut gambar dan rupa Allah sendiri, ya. Kemudian di ayat 28, baca lagi. Allah memberi mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan teluk-teluknya itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, terima kasih, bacaan cukup bagus. Nah, ayat 28 ini setelah dia merancang, dia menciptakan, kemudian apa? Dia memberkati. Memberkatinya tuh apa? Dengan beranak cucu. Jadi berketurunan, Adam dan Hawa itu dia berketurunan. Kemudian dia juga disuruh berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lain, ya. Nah, ketiga ayat tadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu maha kuasa. Puncaknya kemahakuasaan Allah tuh dia menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama istimewa. Nah, mungkin kita lagi berpikir, loh, buktinya kita ini istimewa. Itu seperti apa buktinya? Ada buktinya, kita lihat ya. Kita lihat di mana buktinya itu ya. Nah, bukti yang pertama ternyata dalam kitab Kejadian yang barusan kita baca tadi, pasal 1, ayat 26 dan 27. Apa? Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Artinya dalam diri Allah itu, dalam diri manusia itu ada sifat-sifat Allah. Bukan berarti wajah manusia itu seperti Allah, tidak seperti itu. Tapi dalam diri manusia itu ada sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu apa? Pengasih dan penyayang. Lalu sifat pengasih itu seperti apa ya? Ternyata sifat pengasih itu kita selalu membantu orang lain, ya, membantu itu tanpa harus mengharapkan timbal baliknya. Kemudian kita juga menunjukkan empati. Artinya kalau orang lain berduka, orang lain susah, kita juga ikut merasakan. Kemudian kita juga menjaga hubungan baik. Tidak hanya dengan orang Kristen saja, tapi dengan orang yang lain suku, lain agama dengan kita harus menjaga hubungan baik. Ya, itu adalah sifat pengasih.
yang sudah diturunkan Allah dalam diri manusia. Kemudian sifat penyayang apa? Sifat penyayang itu ya adalah kita menyayangi anak-anak yatim ya. Kemudian ya orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Kita juga terlebih kita menyayangi orang tua kita. Bahkan apa hewan peliharaan kita pun kita sayangi ya. Nah, kemudian bukti yang kedua apa? Terdapat ya dalam ayat 26 dan 28 apa? Allah memberi tugas yang sama untuk mengurus ciptaannya baik kepada laki-laki maupun perempuan. Iya, bagus. Jadi pada intinya di sini manusia tuh diberi kuasa, diberi kewenangan oleh Allah untuk menjaga ciptaan Allah yang lain. Ciptaan Allah yang lain itu apa? Hewan, tumbuh-tumbuhan ya. Jadi manusia itu disuruh kamu nanti jaga ciptaan Allah yang lain ya. Itu menjaga, mengelola dan merawat ya. Kemudian yang ketiga, Allah memberi berkat yang sama kepada perempuan maupun laki-laki. Iya, Allah memberi berkat bukan hanya kepada laki-laki saja atau kepada perempuan saja, enggak. Semua laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan itu diberi berkat yang sama. Apa berkatnya? Diberi beranak cucu berketurunan. Kemudian diberi apa lagi berkatnya? Disuruh berpuasa, ya itu. Jadi itu adalah ketiga bukti bahwa laki-laki dan perempuan itu sama penting, sama berharga. Jadi tidak ada istilah oh yang perempuan lebih berharga atau yang laki-laki lebih berharga, tidak seperti itu ya. Berarti laki-laki dan perempuan itu sama berharganya di mata Allah ya. Dia martabat dan derajat laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Lalu martabat itu apa? Martabat adalah hak seseorang untuk diakui dan dihormati. Sedangkan derajat adalah kedudukan apa ini laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah ya. Nah sekarang tugas kerja kelompok. Sebelumnya ibu mau tanya, ada yang mau bertanya? Mengapa manusia bisa bangun rumah sedangkan hewan hanya bisa membuat sarang? Oke, mengapa manusia bisa bangun rumah sedangkan hewan hanya bisa membuat sarang ya? Nah, itu karena manusia tuh diberi akal budi ya, diberi pikiran untuk bisa kreatif ya. Nah, sekarang tugas kelompok ya, kalian bisa berdiskusi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu bagikan di LKPD-nya ya. Kalau sudah selesai, sampaikan ya. Kalau sudah selesai. Oke, silakan. Nanti sampai di depan perkenalkan nama kelompoknya ya.
Kristus. Perkenalkan kami dari kelompok Yohanes ini memberikan jawaban. Membaca jawaban kami. Bukti-bukti Allah menciptakan dan berbuat sama itu. 1. Allah menciptakan manusia diberi gambaran dan rupa Allah. 2. Manusia diberi tanggung jawab yang sama kepada laki-laki dan perempuan. 3. Berkat yang sama Tuhan berikan kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, berkuasa berarti diberi tanggung jawab untuk menguasai dan merawat ciptaan Allah yang lain. Yang ketiga, arti saturut dengan gambaran Allah adalah manusia memiliki sifat-sifat Allah. Oke, kita beri tepuk tangan ya buat kelompok Yohanes ya. Pintar, silakan duduk ya. Sekarang, nah, siapa yang maju? Perkenalkan nama kelompoknya siapa ya? Silakan. Perkenalkan nama kami, lalu aku akan Ya. bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara istimewa. 1. Allah menciptakan menurut gambaran dan rupa Allah. 2. Manusia diberi tanggung jawab yang sama pada laki-laki dan perempuan. 3. Dalam administrasi yang sama Tuhan berikan kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan. 2. Memberi tanggung jawab kepada laki-laki dan perempuan untuk berkuasa atas seluruh ciptaannya. Jelaskan apa yang dimaksud kata berkuasa. Berkuasa berarti diberi jawab untuk menguasai dan merawat ciptaan Allah yang lain. 3. Menurut kalian dan apa arti laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar arti seturut dan dengan gambar Allah adalah manusia memiliki sifat-sifat Allah. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Anissa ya. Perwakilan dari kelompok Daud ya. Nah, Ibu lihat dari jawaban tadi semua jawabannya baik ya. Berarti kalian memahami 3 bukti yang menandakan membuktikan bahwa Allah itu menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan itu istimewa ya. Nah, kita sudah tahu bagaimana Allah menciptakan manusia itu istimewa. Tentu dia berbeda dengan ciptaan Allah yang lain ya. Apa yang membedakan Allah manusia itu dengan ciptaan Allah yang lain? Nah, apa? Yang pertama, Allah memiliki akal pikiran. Kemudian akal pikiran itu dia bisa berpikir, bisa memecahkan masalah ya. Kemudian kedua, manusia memiliki jiwa. Dia bisa menangis, bisa gembira ya, bisa marah seperti itu ya. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Kemudian apa? Bahasa. Manusia bisa berkomunikasi ya. Dia bisa komunikasi dengan bahasa yang beragam, dengan bahasa tubuh bisa ya, dengan bahasa verbal juga bisa. Kemudian apa? Manusia ini bisa berkreasi dia bisa menciptakan ya, menciptakan pesawat, menciptakan mobil ya, kendaraan-kendaraan, bahkan apa ini barang-barang teknologi canggih itu kan diciptakan manusia. Kalau hewan tidak bisa ya. Ini hanya beberapa saja perbedaan, banyak perbedaannya ya antara manusia dengan makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang lain. Nah, pada saat ini kita akan menyaksikan video ya, bagaimana Allah menciptakan manusia ya.
Sekarang kembali penugasan ya. Nah, Ibu kembali memberi tugas, nanti tetap dipresentasikan ke depan ya. Ini dikerjakan ya. Apa ini? Tuliskan perbedaan manusia sebagai ciptaan Allah yang istimewa dengan ciptaan Allah yang lain. Jadi manusia itu apa? Ciptaan Allah yang lain itu apa ya? Ayo, silakan kerjakan ya. Di sini juga sama ya. Ya, baiklah, kelompok Yohanes ya, silakan maju. Bawa ini. Oh, ya. Perkenalkan nama kelompoknya ya. Oke, silakan. Kami dari kelompok Yohanes menjawab pertanyaan. Setelah tuliskan perbedaan manusia sebagai ciptaan Allah yang istimewa dengan ciptaan Allah yang lainnya. Nomor 1, manusia memiliki akal dan roh, jadi manusia itu memiliki perasaan dan biasa berpikir. 2, manusia bisa memilih antara yang baik dan yang jahat. 3, manusia bisa beribadah kepada ciptaannya. Flora dan fauna. Hewan tidak bisa berpikir seperti manusia. Mereka hanya memakai naluri atau insting saja. 2, tumbuhan hanya bisa bertumbuh dan berkembang saja, tetapi tidak memiliki perasaan seperti manusia. 3, baik hewan maupun tumbuhan tidak bisa beribadah kepada ciptaannya. Ya, silakan tepuk tangan untuk Palita, perwakilan dari kelompok Yohanes. Sekarang maju ke depan. Kami dari kelompok Daud akan mempresentasikan jawaban kami. Tuliskan perbedaan manusia sebagai ciptaan Allah yang istimewa dan ciptaan Allah yang lainnya. Nomor 1, manusia memiliki perasaan dan bisa berpikir. Hewan tidak bisa berpikir, mereka hanya memakai naluri atau insting saja. 2, manusia bisa berbahasa dengan baik. Tumbuhan hanya bisa bertumbuh dan berkembang saja. 3, manusia bisa membuat sesuatu. Baik hewan maupun tumbuhan tidak bisa menciptakan sesuatu. Ya, tepuk tangan untuk Aldi, perwakilan dari kelompok Daud. Silakan. Ya. Nah, jadi Ibu perhatikan dari jawaban kalian. Jawabannya baik. Berarti kalian bisa memahami apa saja yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya ya. Jadi dalam pembelajaran kita ini kalian sudah bisa memahami yang pertama tadi apa? Tentang bukti-bukti Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sama istimewa. Kemudian kalian juga sudah bisa memahami bahwa apa tadi? Bisa membedakan manusia dengan ciptaan Allah yang lain ya. Nah, sebagai tugas di rumah, kalian akan menghafal ayat, ya, menghafal ayat dalam kitab apa?
Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Nah, tujuan tugas rumah ini supaya kita rajin-rajin membaca Alkitab di rumah. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya, maka ini akan maju ke depan hafal satu-satu ya. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan. Apa ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya? Manusia Apa ya? Coba kita buat sama-sama ya. Manusia adalah makhluk istimewa Karena diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Terus serta manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya ya. Jadi ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebagai refleksi bagi kalian, apa yang pertama? Apa yang paling berkesan bagi kalian dalam pembelajaran ini? Tentu apa? Menyenangkan tidak? Iya, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui bahwa kalian itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ya, senang, bangga. Ya, kita namanya sebagai diciptakan sebagai manusia itu kita harus bangga. Ya, kemudian yang berikutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu menghargai diri sendiri dan orang lain? Nah, itu bisa kalian berpikir apa yang bisa kita lakukan ya. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan melanjutkan dengan materi tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat, yaitu mendaftarkan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama martabat dan derajatnya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah membuat doa syukur. Itu adalah materi kita pada pertemuan berikutnya ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tentu kita akan nutup dengan doa. Nanti Aldi yang pimpin kita dalam doa. Tapi sebelum itu kita akan menyanyi. Silakan Aldi, kita menyanyi dulu ke depan. Aku diberkati. Kita tentu merasa terberkati dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, ayo teman-teman, kita menyanyi. Ayo teman-teman, marilah kita menyanyi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Silakan pimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pernikahan-Mu Tuhan. Kami Tuhan sudah menyertai kami dari awal sampai akhir. Tuhan berkati Ibu Juli telah mengajarkan kami. Kami akan pulang ke rumah kami, berkati kami jalan, semoga tidak ada yang terjadi apa-apa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saja. Amin. Nah, silakan duduk. Terima kasih untuk Aldi ya. Nah, sebagai pesan Ibu, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, rajin sekolah minggu. Hiduplah selalu mengasihi. Siapa yang kita kasihi? Kasihi diri sendiri, kasihi orang tua, kasihi teman ya. Kasihi orang-orang yang berada di dekat kita ataupun orang yang jauh dari kita ya. Jadi itu Ibu sarankan. Kemudian juga rajin-rajin baca Alkitab. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih, sampai berjumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.